Minta tolong apa, Tante? Tanyaku sedikit heran. Tolong gantiin daster Tante ya, Wan. Bisa kan? Seketika itu jantungku berdetak tak karuan. Bagaimana mungkin aku membantu hal itu, sementara dia bukanlah ibu kandungku. Tetapi Tante Rini yang tahu akan keraguan itu pun tersenyum. Nggak apa-apa kok, Wan. Lagian kan, cuma kamu aja di sini. Jujur, aku bingung saat itu. Di satu sisi merasa canggung, tapi di sisi lain, siapa lagi yang akan membantu? Lah, kok bengong, Wan? Bisa kan? Ujarnya, membuyarkan lamunanku. Iya bisa kok, Tan. Kataku tergagap sebelum akhirnya mengiyakan ucapan itu. Jujur aku gemetar saat mulai meyepas jajaran kabinet serta segitiga bermuda itu. Pikiranku makin kalut saat tahu di depanku tersaji panorama yang begitu langka itu. Beberapa kali aku menelan Yudah, berusaha keras menjaga pandangan tetap fokus pada tujuanku. Siapa bilang Ibu Tiri itu selalu jahat? Bagiku, kehadirannya seperti hadiah yang tak pernah kusangka-sangka. Bahkan darinya aku bisa merasakan cinta. Cinta yang seharusnya ia berikan pada ayahku, justru ia berikan secara tulus untukku. Namaku Iwan, dan kisah ini bermula saat aku berusia 18 tahun, tepatnya ketika aku baru saja lulus SMA. Sudah hampir 3 tahun, aku hidup berdua bersama ayah. Ibuku meninggal karena penyakit jantung, tak lama setelah aku masuk sekolah menengah. Selama masa itu, baik aku maupun ayah, sama-sama dilanda kehilangan yang mendalam, terutama ayahku yang paling terpukul. Sejak kepergian ibu, ia selalu diliputi kemurungan. Bahkan pekerjaan utamanya sebagai sopir travel antar pulau, sering ia abaikan. Aku berulang kali menyarankan agar ayah menikah lagi, tapi ia selalu menolaknya. Alasannya, ia belum sanggup melupakan sosok ibu yang telah menemaninya lebih dari 20 tahun. Hingga 2 tahun kemudian, salah seorang temannya mengenalkan ayah pada kerabatnya. Seorang wanita paruh baya, berusia 42 tahun, selisih 2 tahun lebih muda, yang juga sama-sama ditinggal pasangannya. Rini, atau aku sering memanggilnya Tante Rini. Bedanya Tante Rini tak memiliki anak, dan mungkin karena itulah ia berpisah dengan suaminya. Dari perkenalan itulah, akhirnya ayah membuat keputusan yang tak pernah kuduga. Sebuah keputusan di mana ayah akan menikahi Tante Rini, sekaligus menjadi ibu tiri untukku. Sebagai seorang anak, tentu saja aku menyetujui keputusan itu. Kupikir siapapun pilihan ayah, yang terpenting ia perhatian, dan mau menerima kami apa adanya. Dan aku berharap keputusannya itu menjadi awal yang baik untuk kami. Awalnya aku mengira Tante Rini merupakan orang yang baik, lantaran sejak pertemuan pertama ia selalu menunjukkan sikap yang ramah dan perhatian, terutama padaku. Tapi setelah 2 bulan membina rumah tangga dengan ayah, perlahan sikapnya mulai berubah. Ia menjadi lebih posesif, judes, bahkan sering marah-marah, terutama saat ayah tak sedang berada di rumah. Ya, memang hampir setiap minggu ayahku akan keluar pulau. Bisa 3 atau 4 hari untuk mengantar ekspedisi dari kantornya. Dan hal itulah yang akhirnya membuatku jadi tak begitu betah berada di rumah. Pernah suatu ketika di pagi hari, setelah selesai mencuci baju, aku menghampiri Tante Rini yang kebetulan memasak di dapur. Kebetulan hari itu, ayah sedang tak ada di rumah. Niatku hanya ingin membantunya memasak, tapi yang ada, ia justru berkata ketus. Gak usah Wan, ambil air terus cuci piring sama nyapu aja sana. Tentu saja aku jengkel mendengarnya. Lantaran seumur-umur belum pernah ayah atau ibu memerintahku seperti itu. Alhasil, aku memilih nonton TV untuk meredakan emosiku. Tapi tak lama kemudian, ia justru kembali menghampiriku di ruang TV. Loh, kok malah nonton TV daripada nganggur? Belikan cabai aja sana di warung, katanya sambil menyodorkan uang 10.000. Aku hanya mengangguk, lantaran untuk protes pun aku tak berani. Khawatir ia mengadukannya pada ayahku. Sekembalinya dari pasar, aku kembali menghampirinya, berniat membantu memarut kelapa. Tapi lagi-lagi ia menolak. Udah, gak usah Wan, pergi sana. Tentu saja bisa dibayangkan betapa jengkelnya perasaanku kala itu. Semua yang kulakukan serba salah,
Tak ada satupun usaha yang benar di matanya. Aku hanya bisa menahan napas, merasa tertekan, dan tak berguna di rumahku sendiri. Dan hal itu berlangsung selama kira-kira 5 bulan lamanya. Sampai suatu ketika, ada satu peristiwa yang sedikit mengubah sikap judesnya itu padaku. Tepatnya pada pagi hari, saat aku sedang bersantai, mendadak terdengar teriakan Tante Rini dari arah dapur. "Wan, cepet ke sini!" Kupikir saat itu, ia akan memarahiku lagi, dengan alasan yang tak jelas. Maka dengan jengah aku membiarkan saja teriakannya itu. Tapi beberapa detik kemudian, "Wan, tolongin Tante Wan." Suara Tante Rini terdengar lebih memelas dari sebelumnya. Lantaran khawatir ada sesuatu yang menimpanya, maka buru-buru aku berlari menghampirinya. Di sana, nampak dapur sudah berantakan. Panci berisi sayur sudah tumpah di lantai, sementara Tante Rini terduduk sambil meringis, lantaran kakinya terkena tumpahan air panas. Secara spontan aku segera membantunya berdiri dan membawa ke kamarnya. "Tunggu bentar ya, Tan. Iwan ambilin obat dulu," kataku yang buru-buru berlari mengambil obat, lalu kembali menemuinya. Dengan cekatan aku mulai membersihkan lukanya. Selama proses itu Tante Rini lebih banyak diam, sambil sesekali mengaduh. Setelah selesai ku bersihkan, nampak ia menghela napas panjang dan mulai kembali tenang. "Minum dulu Tante, bentar lagi juga mendingan kok," ujarku memberikan obat sambil menatapnya dengan iba. Meski sering judes, tapi aku juga tak tega melihatnya seperti itu. "Terus, masakan Tante gimana, Wan?" katanya, sambil menoleh ke arah sayuran yang tumpah itu. Nggak usah dipikirin, Tan. Biar Iwan nanti yang masak." Dan alhasil, pagi itu akulah yang bertugas memasak. Meskipun hanya membuat mie instan, tapi setidaknya sudah lebih dari cukup untuk sarapan kami berdua. "Dimakan ya, Tan?" ujarku sambil menyuapinya. Tante Rini pun menurut. Tatapan matanya yang biasanya tajam dan penuh amarah berubah haru, bahkan sempat pula ia menitikkan air mata. "Makasih ya, Wan. Kamu udah baik sama Tante." "Udah, nggak perlu dipikirin, Tan. Lagi pula kamu udah jadi kewajiban Iwan kayak gini," kataku sambil tersenyum. Sepanjang waktu makan, Tante Rini hanya diam dengan tatapan yang menerawang jauh, seolah sedang berpikir. Dan ketika acara makan itu selesai, ia kembali berkata, "Ambilkan daster Tante di lemari ya, Wan. Tante ingin ganti." Tanpa prasangka apapun, aku mengangguk dan segera mengambilkannya. Dan sejenak ia nampak kebingungan setelah aku memberikan daster itu padanya. Wan, Tante bisa minta tolong sekali lagi nggak?" Minta tolong apa, Tante?" tanyaku sedikit heran. "Tolong gantiin daster Tante ya, Wan. Bisa kan?" Seketika itu jantungku berdetak tak karuan. Bagaimana mungkin aku membantu hal itu, sementara dia bukanlah ibu kandungku. Tetapi Tan, Tante Rini yang tahu akan keraguan itu pun tersenyum. "Nggak apa-apa kok, Wan. Lagian kan cuma kamu aja di sini." Jujur, aku bingung saat itu. Di satu sisi merasa canggung, tapi di sisi lain, siapa lagi yang akan membantu? "Lah, kok bengong, Wan? Bisa kan?" ujarnya, membuyarkan lamunanku. Iya bisa kok, Tan," kataku tergagap sebelum akhirnya mengiyakan ucapan itu. Jujur aku gemetar saat mulai meyepas jajaran kabinet serta segitiga bermuda itu. Pikiranku makin kalut saat tahu di depanku tersaji panorama yang begitu langka itu. Beberapa kali aku menelan ludah, berusaha keras menjaga pandangan tetap fokus pada tujuanku. Tapi yang ada, netra itu tak bisa dibohongi jika aku benar-benar terpana. Belum lagi aroma-aroma lain yang kutangkap, justru menghadirkan gejolak aneh itu. Kuakui di usia setengah abad itu, Tante Rini masih nampak sempurna menurutku. Dan hal itulah yang membuatku sadar, jika ayah memang pandai memilih pendamping hidup. Dan ya, begitulah selanjutnya. Selama 3 hari berikutnya, akulah yang bertugas memasak dan merawat Tante Rini di rumah. Hingga di hari keempat kemudian, tepatnya di sore hari, suara deru mesin mobil travel terdengar memasuki pekarangan rumah, memecah keheningan yang selama ini kurasakan bersama Tante Rini. Ayah pulang dengan wajah penuh senyum yang ia simpan selama beberapa hari. Sayangnya senyuman itu berubah cemas
saat tahu jika istrinya terkena musibah. Saat itu pula aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Hanya saja aku sengaja merahasiakan insiden daster itu, lantaran khawatir ayah berpikir yang macam-macam nantinya. Beruntung Tante Rini juga bungkam soal masalah itu, dan hal itu membuatku sedikit lega. Tapi sudah mendingan kan? Kakimu, Dek, kata ayah saat kami ngobrol bertiga di ruang tamu. Udah kok, Mas. Untung ada Iwan yang bantuin aku, kata Tante Rini sambil menoleh ke arahku. Mendengar hal itu, ayah tersenyum bangga, seolah ingin mengatakan jika aku bisa menjaga istrinya. Makasih ya, Wan, kata ayah sambil memiukku. Sejak kejadian di dapur itu, sikap judes Tante Rini pun masih belum hilang sepenuhnya. Ia masih sering memarahiku meski tak segalak dulu. Hanya saja sejak itu pula, aku seperti merasakan ada perbedaan dari sikap dan perhatiannya. Tak jarang ia bersikap manis, seperti membuatkan kopi tanpa diminta, atau kekhawatiran jika aku pulang terlalu larut. Memang setelah ibu tiriku itu pulih, aku lebih sering berada di luar untuk mencari pekerjaan. Aku mengirim lamaran ke sana-sini, dan terkadang harus pulang malam. Seperti halnya malam itu. Aku baru saja pulang dengan membawa map berisi lamaran pekerjaan. Waktu sudah pukul 10 malam, dan mengira jika Tante Rini sudah tidur sejak tadi. Tapi saat ku buka pintu, aku sedikit terpaku saat tahu Tante Rini duduk menungguku di ruang tamu. Wajahnya nampak lelah dan mengantuk. Senyumnya mengembang saat aku menghampirinya. Tapi yang membuatku terpaku bukan pada senyuman itu, melainkan pada penampilannya yang tak pernah kulihat selama ia menjadi ibu tiriku. Dengan kaos putih kedodoran, nampak dua anugerah samar itu seolah menyapaku. Baru pulang, Wan? Iya, Tan. Tante kok belum tidur? Iya, Wan, Tante. Nungguin kamu pulang. Kata-kata itu berhasil membuat jantungku berdebar sekaligus salah tingkah. Aku tak berani menatap wajahnya, lantaran malu dan bingung bercampur menjadi satu. Iya makasih Tante. Iwan ke kamar dulu ya, kataku sambil menunduk canggung, lalu melangkah melewati Tante Rini yang masih memperhatikanku. Wan, tunggu, katanya yang tiba-tiba beranjak menghampiriku. Ia berdiri tepat di depanku, dan kami pun sempat bersitatap sebentar sebelum aku membuang muka. Waktu seolah berhenti berputar, sampai tak lama kemudian. Maafin Tante, kalau selama ini sering marah-marah sama kamu, Wan, katanya yang tiba-tiba menggenggam tanganku. Sementara aku hanya terdiam, lantaran bingung untuk menjawabnya. Entah kenapa malam itu sikapnya berubah drastis, tak seperti biasanya. Sejak kamu sering pergi, Tante jadi sadar, Wan. Sadar. Sadar kenapa, Tan? Sadar kalau Tante kesepian, Wan, katanya, yang tiba-tiba menawiku lebih dekat. Tante sayang sama kamu, Wan. Tante nggak bisa kalau nggak ada kamu. Pengakuan itu bagai sambaran petir untukku. Bagaimana mungkin bisa, sementara dia itu istri ayahku. Tetapi, Tante itu kan istri. Belum sempat aku menjawab, sebuah sambutan mendarat di wiri-wiri itu. Seharusnya aku menjauh, bahkan menghindar saat itu. Tapi yang ada jiwaku justru tak sejalan dengan pemikiranku. Jujur saja, sejak insiden daster itu, aku memang sering membayangkannya. Tapi bayangan itu selalu berhasil kutepis, mengingat ia adalah istri ayahku. Aku tak munafik jika aku sudah terpesona. Dan agaknya malam itu, imronku tak lagi bisa menoyaknya. Sambil berjinjit, sambutan demi sambutan pun tercipta saat itu. Bahkan aku yang lugu hanya menurut saat ia menawiku menuju ke tempat di mana ayah dan Tante Rini biasa mengadakan rapat paripura negara itu. Setelah menutup pintu, panorama langka kembali tersaji saat itu. Tanpa sadar semua keraguanku tergantikan oleh naluri yang selama ini kuredam. Naluri yang seolah menuntunku untuk memberi perhatian pada sajian baik itu. Seketika itu suasana hening pun berganti oleh riuh panggilan. Terutama ketika ia merubah haluan, dan perahu motor itu pun melaju pada pintu gerbang kehidupan. Waktu terus berlalu, berbagai variasi motor pun diterapkan. Aku seolah lupa akan janjiku pada ayah. Lantaran yang kuingat saat itu
hanyalah membuat Tante Rini kagum akan kebaikanku. Barulah ketika aku tiba pada titik tujuan utama, bersamaan dengan itu, rasa bersalah hadir seketika. Maaf Tante, seharusnya Iwan tadi, udah, Tante ngerti Kowan. Lagi pula, bukannya kamu sekedar bantu toh, katanya sambil tertawa lalu mencubitku, seolah meyakinkanku jika semua akan baik-baik saja. Dan ya, sejak malam itu keakraban kami pun berubah drastis. Begitu pula dengan sikap Tante Rini yang semula judes, justru berubah sangat manis, bahkan melebihi sikap yang ia tunjukkan pada ayah. Sebenarnya aku benci pada diriku sendiri, lantaran sudah mengkhianati kepercayaan ayah. Tapi, rasa itu segera terhapus, manakala Tante Rini memberi kebaikan dan rasa nyaman padaku. Selain itu, kami juga masih sering meluangkan waktu, tak hanya sekedar mengulang kebaikan itu, tapi juga saling curhat, menghabiskan waktu hanya untuk bercerita keluh kesah masing-masing. Aku masih ingat satu sore, saat ayah baru saja berangkat ke Lombok untuk mengirim barang di kantornya. Aku duduk di teras belakang, sementara Tante Rini menyandarkan kepalanya di bahuku sambil meneguk kopi yang kubuatkan. Aroma shampoo yang dekat menciptakan rasa nyaman yang tak bisa kulukiskan. Wan, kamu nggak nyesel kan selama ini? Kalau aku nyesel kan, nggak mungkin kita sampai sekarang, Tan. Kamu bisa aja, Wan. Andai aja. Tante lebih dulu kenal sama kamu. Aku tak bisa menjawab, dan hanya menatapnya dengan sendu, berharap kebaikan itu akan terus langgeng selamanya. Tapi rupanya impian itu pun harus kandas, ketika mendadak ayah memutuskan berhenti dari pekerjaan sopir travelnya, dan memulai usaha baru di rumah. Ayah yang usianya sudah kian senja, akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia sopir travel. Ia ingin fokus menjaga aku dan ibu, menghabiskan sisa hidupnya di rumah. Seminggu setelah mendengar keputusan itu, ayah mulai sibuk merombak gudang samping rumah, menjadi sebuah bengkel kecil untuk reparasi mobil. Aku tak tahu harus menganggap hal itu musibah atau apa, tapi rasanya, rumah kami yang dulunya hanya dihuni berdua, akhirnya berubah ramai oleh aktivitas ayah yang berada di rumah dari pagi hingga sore. Keakraban yang kujalani selama hampir 1 tahun lamanya. Lambat laun harus membatasi diri agar ayah tak mengetahuinya. Bahkan untuk saling pandang pun harus hati-hati di bawah pengawasan ayah. Tan, ayah sekarang sudah di rumah, kita nggak bisa kayak gini terus, bisikku suatu sore di dapur. Tante Rini menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tante tahu, Wan, tapi gimana? Jawabnya dengan suara parau menahan tangis. Gimana? Apanya, Tan? Gimana sama perasaanmu? Lebih baik, Iwan pergi, Tan. Iwan gak bisa terus di sini. Ujarku berusaha tegar. Tante Rini terdiam sejenak, sampai akhirnya dengan berat hati mengangguk sambil berkata, "Kamu, jangan pernah lupain Tante ya," katanya sambil memiukku. Sebuah peyukan yang syarat penyesalan dan janji yang mungkin takkan pernah bisa kutepati. Pada akhirnya, 1 minggu kemudian, aku memilih pergi meninggalkan rumah itu saat subuh, sebelum ayah terbangun. Mencari kontrakan adalah satu-satunya jalan untuk meninggalkan segala ingatan tentang ibu tiriku.